Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man Recording tabi'ahum in progress. qiyamah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin amma ba'd. Al-Mukarram, Ustaz Dr. Andes Kiai Haji Soekarti yang saya muliakan, dan Bapak Ibu sekalian yang ikut bergabung, yang ikut ngaji pada kesempatan pagi hari ini yang saya muliakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan semoga salawat salam tetap tersampaikan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Bapak Ibu rahmatullah, kembali untuk sama-sama kita simak sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah, bahwa Al-Qayyis, orang yang pintar itu, sekali lagi adalah orang yang mempersiapkan bekal untuk menghadapi kematian. Itulah Al-Qayyis. Orang yang mempersiapkan bekal untuk menghadapi kematian. Sedangkan orang yang ahmak, orang yang dungu, adalah orang yang menuruti hawa nafsunya dan mengharap-harap balasan baik kepada Allah. Jadi itu perbedaannya antara orang yang kayis, orang yang pintar, dengan orang yang al-ahmak, orang yang dungu, orang bodoh. Jadi orang pintar itu sekali lagi orang yang mempersiapkan dirinya dengan melaksanakan amal dan ibadah untuk menghadapi kematian. Sedangkan orang yang dungu itu adalah orang yang justru selalu menuruti hawa nafsunya, tetapi ingin mendapatkan balasan kebaikan dari Allah. Ini kan tidak logis, sangat tidak logis. Selalu menuruti hawa nafsunya, tetapi ingin mendapatkan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi inilah angan-angan kepada Allah Ta'ala yang dimana setan merubahnya dengan nama harapan atau roja, sehingga tertipulah orang tersebut. Ini mengharap kebaikan dari Allah, tetapi justru ia selalu mengikuti hawa nafsunya. Karena itulah Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan apa yang dinamakan roja atau harapan. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 218. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Ya Ustaz, 218 ya Ustaz. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah
dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Bapak Ibu rahimahullah. Jadi harapan yang lebih tepat harusnya seperti dalam ayat tadi. Mendasari hidupnya dengan beriman kepada Allah, kemudian hijrah. Ya, hijrah ini pengertiannya sangat banyak, termasuk hijrah dari hal-hal yang tidak baik menuju kepada hal yang baik, hijrah dari kemaksiatan menuju kepada amal soleh, ya. Hijrah dari kebodohan menuju agar kita menjadi orang yang al-kayyis, tadi orang yang pintar. Bahkan orang-orang yang berjihad di jalan Allah, itulah yang pantas berharap untuk mendapatkan rahmat Allah. Lah kalau justru kita selalu mengedepankan dan mengikuti hawa nafsu kita, ya tidak mungkinlah kita mendapatkan rahmat Allah. Ya, tidak mungkin kita mendapatkan rahmat Allah. Walaupun Allah sudah menyatakan bahwa Allah itu Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Jadi itulah harapan yang tepat. Ya, itulah harapan yang tepat. Dan karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa pahala di akhirat itu sebagai upah buat kita, ya, dan balasan atas perbuatan baik, atas amal dan ibadah yang selama hidup di dunia sudah kita lakukan. Itu akan diberikan pahala oleh Allah di akhirat sebagai upah dari balasan amal perbuatan yang kita lakukan. Dari balasan ibadah yang sudah kita lakukan selama kita hidup di dunia. Sehingga di dalam surat As-Sajdah, ya, surat 32 ayat yang ke-17, Allah dawuh jazaa'an bima kanu ya'malun. Nggih Ustaz, kita ayat 32. Ayat 32 nggih Ustaz. ya, ayat 17. Oh 17, maaf. Balik. Maka tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyenangkan hati sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Jazaa'an bima kanu ya'malun. Sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Jadi balasan kebaikan karena kita melaksanakan kebaikan waktu hidup di dunia. Balasan kejelekan karena kita juga melakukan kejelekan selama hidup di dunia. Pasti dibalas oleh Allah. Pasti dibalas oleh Allah. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Jika baik yang kita lakukan, pasti kebaikan pula yang akan Allah berikan kepada kita saat di akhirat nanti. Jika jelek yang kita lakukan selama hidup, maka kejelekan pula yang akan kita terima nanti di akhirat. Bapak Ibu rahmatullah. Karena itu pula Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat Ali Imran, surat yang ketiga ayat 185. Dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Ila akhir ayat. Dibacanya semua nggih Ustaz? Oke. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu.
Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Bapak Ibu rahmatullah. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahala. Artinya para jamaah, untuk mendapatkan balasan dari Allah dengan balasan yang sesungguhnya dari amal ibadah yang kita lakukan itu memang akan Allah sampaikan dan Allah sempurnakan balasan pahala itu besok pada hari kiamat. Kalau saat kita masih hidup di dunia ini kan tidak terlalu terasa apakah Allah memang betul-betul memberikan balasan pahala atau tidak. Tapi ketika nanti di akhirat, sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan akan ditunjukkan oleh Allah. Akan diberikan balasan oleh Allah sesuai dengan amal perbuatan dan ibadah yang sedang kita lakukan. Dan itulah yang Allah sudah dawuhkan. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Masya Allah. Demikian adilnya Allah. Ya? Dengan sempurna memberikan balasan pahala untuk kita yang beramal dan beribadah dan memberikan balasan siksa untuk kita yang selalu berbuat kemaksiatan, kedzaliman, kemungkaran. Sampai sekecil biji sawi pun akan diberikan balasan dengan sempurna oleh Allah. Kebaikan yang sedang kita lakukan saat kita hidup di dunia ini. Bapak Ibu rahmatullah. Maka adakah orang-orang yang berakal berpendapat bahwa orang yang disewa tenaganya itu menunggu-nunggu upah itu sebagai orang-orang yang berangan-angan belaka atau orang-orang yang tertipu atau sebagai orang yang berharap-harap saja? Dan inilah orang yang bodoh di dalam membedakan antara mengharap dan antara terpedaya. Artinya, kembali lagi, ketika kita tidak pernah beramal, beribadah, kok berharap mendapatkan balasan kebaikan dari Allah itu kan ya, lagi-lagi bahasa saya tidak logis. Tidak logis. Jadi kalau kita analogkan saat kita beraktivitas saat kita masih hidup di dunia ini kan gampang sekali untuk menjadi sebuah keyakinan nanti di akhirat itu pasti Allah akan memberikan balasan. Ketika kita berharap untuk mendapatkan upah dari seseorang, tapi kita tidak bekerja, bagaimana mungkin orang itu memberikan upah kepada kita? Orang kita nggak kerja kok. Tapi ketika kita bekerja, pasti mendapatkan upah dari pekerjaan yang kita lakukan. Bahkan dalam Islam ini, memberikan upah kepada para karyawan kita itu yang baik sebelum kering keringatnya sudah diupah. Ya, jangan ditunda-tunda. Maka demikian pula Allah nanti begitu menyempurnakan upah untuk kita yang beramal dan beribadah, nanti di akhirat langsung disempurnakan upah itu. Jadi kalau kemudian hanya sekedar berharap kebaikan, itulah orang yang terpedaya sementara tidak pernah melakukan amal dan ibadah. Karena itulah para jamaah, pernah diucapkan kepada Al-Hasanul Basri radhiyallahu an bahwa ada kaum yang mengatakan, kami mengharap-harap kepada Allah, padahal mereka menyia-nyiakan amal. Maka berkatalah Al-Hasanul Basri kepada orang itu, alangkah jauhnya harapannya itu
itu adalah angan-angan belaka yang mereka menangkan. Barang siapa mengharap sesuatu, niscaya ia mau mencarinya, dan barang siapa yang takut terhadap sesuatu, niscaya ia menjauhinya. Jadi, pernah dikatakan kepada Al-Hasanul Basri, seorang tokoh tabi'in, ya, bahwa kami, kata mereka, orang-orang itu, mengharap-harapkan kepada Allah, padahal mereka menyia-nyiakan amal. Gak pernah beramal, tidak pernah beribadah, tapi mengharap sesuatu dari Allah. Mengharapkan kebaikan dari Allah. Maka Al-Hasanul Basri mengatakan, alangkah jauhnya harapan mereka itu. Bagaimana mereka mengharapkan sesuatu, sementara ia tidak pernah mencari sesuatu itu. Sehingga dikatakan barang siapa yang mengharapkan sesuatu, niscaya ia mau mencarinya. Bahkan dianalogkan barang siapa yang takut terhadap sesuatu, niscaya ia menjauhinya. Harusnya seperti itu. Muslim bin Yasar berkata, saya telah bersujud dalam sholat semalam sehingga tanggal 2 gigi seriku. Masya Allah. Jadi Muslim bin Yasar mengatakan, saya telah bersujud dalam sholat semalam sehingga tanggal 2 gigi seriku. Lalu seorang lelaki berkata kepadanya, sesungguhnya kami mengharap-harap kepada Allah. Sehingga Muslim bin Yasar berkata, alangkah jauh yang demikian. Barang siapa mengharap-harap sesuatu, niscaya ia mau mencarinya. Dan barang siapa yang takut akan sesuatu, niscaya ia lari darinya. Bapak Ibu rahimahullah, jangan bayangkan kalau ada orang yang bersujud sampai tanggal giginya, ya, di saat sholat itu saja belum tentu kemudian mendapatkan balasan dari Allah, rahmat Allah. Padahal sudah sedemikian rupa upaya di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah dengan sangat luar biasa. Apalagi orang yang sekedar mengharapkan kebaikan, balasan kebaikan dari Allah, tetapi ia sama sekali tidak pernah melakukan usaha. Jadi kalau ada orang yang sama sekali tidak pernah beribadah kepada Allah, tidak pernah beramal soleh, tetapi mengharapkan balasan kebaikan dari Allah, itu dianalogkan sebagaimana seseorang mengharapkan ingin mempunyai anak, tetapi ia tidak kawin. Kalaupun ia kawin, tetapi tidak pernah mensetubuhi istrinya. Ataupun kalau mensetubuhi istrinya, tetapi tidak mengeluarkan sperma. Maka orang yang semacam ini adalah orang yang kurang sehat akalnya. Jadi lagi-lagi, mana mungkin kita akan mendapatkan dan mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala jika kita tidak mendasari hidup kita dengan beriman kepada Allah, ya, atau kita beriman kepada Allah tetapi tidak mengerjakan amal soleh, atau kita mengerjakan amal soleh tetapi tetap tidak meninggalkan kemaksiatan. Jadi saya ulang, bagaimana kita akan mendapatkan rahmat Allah jika kita tidak beriman kepada Allah? Atau jika kita sudah beriman kepada Allah, tapi kita tidak beramal soleh. Makanya seluruh ayat dalam Al-Quran itu para jamaah pasti digandengkan amanu wa amilus solihat. Itu pasti selalu begitu. Jadi beriman yang tanpa beramal soleh, atau beramal soleh tapi tetap juga beramal salah. Jadi bahasanya ada amilus solihat, ada amilus sayyiat. Memang beramal soleh, memang beribadah,
tapi tidak pernah meninggalkan juga kemaksiatan kepada Allah. Kalau ada orang yang seperti itu, para jamaah, beribadah, beramal soleh, ya, tetapi tidak mau meninggalkan kemaksiatan, maka orang semacam ini adalah orang yang terpedaya, orang yang tertipu. Kan Allah Maha Pengampun. Nggak apa-apa saya tetap berbuat maksiat, tapi kan saya ibadah. Allah kan Maha Pengampun. Sebesar dosa apapun yang saya lakukan, kan Allah Maha Pengampun. Apalagi saya sudah beribadah. Ketika ada keyakinan semacam itu, beramal soleh, tetapi juga tetap beramal yang salah, dan berharap mendapatkan pengampunan Allah, saat itulah kita sedang terpedaya. Saat itulah kita sedang tertipu. Oke. Jadi, Masya Allah, harus sampai sejauh itu pola pikir kita untuk mendapatkan balasan kebaikan dari Allah. Untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah, maka seperti demikian juga halnya. Apabila seseorang telah beriman, mengerjakan amal soleh, dan meninggalkan perbuatan jahat, ia pun masih diliputi rasa ragu antara takut dan harap. Ia takut apabila tidak diterima amalnya, dan ia tidak bisa rutin atau istiqomah di dalam mengamalkannya, dan ia takut jelek di akhir hayatnya, atau takut ketika akhir hayat itu su'ul khotimah, na'udzubillah min dzalik. Dan kemudian kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga tentu para jamaah Allah Subhanahu wa ta'ala tetap membimbing kita, sehingga kita tetap bisa beristiqomah di dalam mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga di saat kita nanti sakaratul maut, para jamaah, kita akan terhindar dari petir-petir sakaratul maut yang akan menyebabkan kita tidak meraih husnul khotimah alias su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Makanya para jamaah, jangan pernah kita melupakan doa untuk mendapatkan husnul khotimah. Ya? Jangan pernah kita melupakan doa itu, agar kita saatnya nanti dipanggil oleh Allah betul-betul tetap berpegang kepada tauhid, imankan Allah, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga sekali lagi kita terhindar dari meninggal dalam keadaan yang sangat merugikan kita. Bapak Ibu para jamaah, ketika kita sudah punya angan-angan seperti itu, saya memang sudah beriman, saya memang sudah beramal soleh, tapi masih khawatir amal saya diterima apa enggak ya oleh Allah, ibadah saya diterima enggak ya oleh Allah. Seharusnya seperti itulah para jamaah. Bukan sekedar pokoknya aku sholat, pokoknya aku zakat, pokoknya aku poso. Pertanyaannya, sudah diterimakah sholat kita oleh Allah? Sudah diterimakah zakat kita oleh Allah? Sudah diterimakah puasa kita oleh Allah? Itu kita harus selalu khawatir para jamaah. Ya. Kemudian kita khawatir juga kalau tidak bisa istiqomah di dalam mengerjakan ibadah kepada Allah. Bahkan di penghujung hidup kita, kita juga harus sangat khawatir ketika saat kita mau menghadap Allah, masih ada petir-petir yang akan menyebabkan saat kita menghadap Allah itu tidak dalam keadaan husnul khotimah. Itulah seharusnya para jamaah yang harus kita lakukan. Dan saat itulah kita menjadi orang-orang yang al-qayyis, orang-orang yang pintar. Bapak Ibu para jamaah, maka selain daripada apa yang sudah kita
harapkan seperti tadi itu adalah masih ada orang-orang yang terpedaya untuk taat pada jalan Allah. Dan mereka kelak akan mengetahui di saat mereka melihat azab Allah nanti di akhirat dengan begitu jelas. Dan sesungguhnya kita akan mengerti betul kebenaran berita yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan melalui ayat-ayat Al-Quran. Ketika itu, mereka yang terpedaya itu para jamaah telah mengatakan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat As-Sajdah, surat yang ke-32 ayat yang ke-12. Rabbana abasarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ayat 12. Nggih. Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya, mereka berkata, "Ya Tuhan kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia. Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan. Sungguh kami adalah orang-orang yang yakin." Bapak Ibu, ketika kemudian mereka betul-betul nanti di akhir itu melihat tentang siksaan yang akan mereka terima orang-orang terpedaya tadi itu, akhirnya mereka apa? Akhirnya mereka mohon kepada Allah, ya Tuhan kami telah melihat dan mendengar. Maka kembalikanlah kami ke dunia. Kami akan mengerjakan amal soleh. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin. Bapak Ibu para jamaah, mana mungkin di akhirat yang sudah berada dalam satu kondisi yang berakhirnya seluruh kehidupan makhluk Allah dengan terjadinya hari kiamat dan akhirat itu kemudian minta dikembalikan ke dunia. Untuk apa? Untuk na'mal solihah. Agar kami dapat mengerjakan amal yang soleh. Dan saat di akhirat itu mereka orang-orang yang terpedaya itu baru inna muqinun. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin. Ya, bahasa Jawanya kaseb. Di akhirat minta dikembalikan ke dunia untuk na'mal solihah. Di akhirat baru yakin bahwa janji Allah, ancaman Allah itu betul-betul terbukti nanti di akhirat. Baru yakin di akhirat. Saat di dunia sama sekali tidak pernah meyakini bahwa nanti ada balasan kebaikan, ada balasan kejahatan yang akan Allah berikan saat nanti di akhirat. Tapi begitu mereka sudah di akhirat, memang baru yakin karena melihat secara langsung. Sehingga mereka minta dikembalikan hidup lagi ke dunia. Untuk apa? Agar na'mal solih. Ini persis yang juga seperti Allah sampaikan di dalam surat Fatir, surat yang ke-35. Ayat yang ke-37. Di tangisan daripada orang-orang kafir ketika dimasukkan oleh Allah di dalam neraka, teriakan mereka, wahum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal awalam nu'ammirkum ma yatadakkaru fihi man tadakkara wa ja'akumun nadhir fadhuku fama lidzalimina min nasir. Ayat 35, ayat 37. Ustaz. Dan mereka berteriak di dalam neraka itu, "Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka. Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan."
yang berlainan dengan yang telah kami kerjakan dahulu. Dikatakan kepada mereka, bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat berpikir bagi orang yang mau berpikir? Padahal telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan. Maka rasakanlah azab kami. Dan bagi orang-orang zalim tidak ada seorang penolong pun. Bapak Ibu, begitu jelasnya ayat ini. Orang-orang kafir baru menyesal luar biasa. Dan begitu merasakan betapa pedihnya siksa api neraka. Mereka berteriak-teriak minta dikeluarkan oleh Allah dari api neraka itu untuk bisa kembali ke dunia. Untuk apa mereka minta dikeluarkan? Agar bisa kembali kepada dunia. Kunna na'mal solihah. Baru menyesal. Jadi kata mereka, agar kami dapat mengerjakan amal yang soleh tidak sebagaimana dahulu ya Allah. Saya selalu mengerjakan amal yang salah. Berbuat kedoliman, kemaksiatan, kedurjanaan, kemungkaran. Jadi para jamaah Allah, penyesalan yang sama sekali tidak ada gunanya. Jangankan di akhirat baru menyesal. Saat nanti jika matahari sudah tidak lagi terbit dari sebelah timur, tapi matahari sudah diterbitkan oleh Allah di sebelah barat, saat itu saja para jamaah, pintu taubat sudah ditutup oleh Allah. Maka bersyukurlah kita kalau setiap hari masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menyaksikan terbitnya matahari di sebelah timur. Dan itu sebagai sebuah kesempatan emas buat kita sekalian untuk memperbanyak beribadah dan beramal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya salah seorang sahabat Rasulullah, sahabat Abdullah bin Mas'ud itu, setiap sore ketika melihat matahari sudah terbenam di sebelah barat, sahabat Abdullah mengatakan, tidak ada yang menyebabkan saya menyesal luar biasa ketika di sore hari matahari sudah terbenam di sebelah barat dan usiaku sudah dikurangi 1 hari lagi oleh Allah, tetapi amal ibadahku tidak bertambah. Itulah yang menyebabkan sahabat Abdullah bin Mas'ud begitu amat sangat menyesal. Masya Allah. Ya? Jadi setiap sore sahabat Abdullah bin Mas'ud itu selalu menyesal seperti itu. Ya? Usiaku telah dikurangi oleh Allah 1 hari. Tapi merasa amal ibadahnya tidak bertambah. Itu yang menyebabkan sahabat Abdullah bin Mas'ud begitu sangat menyesal luar biasa. Padahal kita ini tidak pernah merasa seperti itu. Setiap sore datang ya biasa-biasa saja. Padahal setiap sore datang itu artinya Allah mengurangi jatah hidup kita sehari. Tinggal berapa hari, tinggal berapa minggu, tinggal berapa bulan, tinggal berapa tahun. Wallahu a'lam. Hanya Allah lah yang lebih mengetahui. Bapak Ibu rahmatullah. Ayat tadi sekali lagi adalah mengingatkan kita agar kita berhati-hati dalam hidup ini. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala itu para jamaah hanya akan mengembalikan kepada kita dan memberikan hak kita untuk mendapatkan balasan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat dengan kita mengerjakan amal soleh. Jadi dengan kita mengerjakan amal soleh. Allah ingatkan kepada kita di dalam surat An-Najm, surat yang ke-53. Ayat 39, ayat 40. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a anna sa'yahu sawfa yura. Ya Ustaz.
39 sampai 40 nggih. Iya. Yaitu bahwa seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakan. Dan sesungguhnya usaha itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Bapak Ibu, jadi orang tidak akan memikul dosa orang lain dan seseorang akan memperoleh apa yang sudah diusahakannya waktu hidup di dunia. Apa yang sudah dikerjakannya waktu hidup di dunia. Amal kita tidak akan pernah tertukar. Okay? Dan apa yang sudah pernah kita kerjakan saat hidup di dunia itu kelak akan diperlihatkan oleh Allah kepada kita. Ini loh yang dulu kamu sudah mengerjakan sholat tahajud. Ini loh yang dulu kamu sudah membaca Al-Quran setiap hari. Ini loh yang kamu sudah sedekah dengan ikhlas itu. Akan diperlihatkan oleh Allah. Apa-apa yang sudah kita usahakan saat kita hidup. Sehingga cuma tolong buangin. Antara dosa dengan pahala. Pahala seorang tidak akan beralih kepada orang lain. Dosa seseorang tidak akan beralih kepada orang lain. Dosa akan kita tanggung sendiri. Dan pahala juga akan kita peroleh sendiri dengan ibadah dan amal soleh yang sudah kita lakukan saat kita hidup di dunia. Bapak Ibu rahmatullah. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan di dalam surat Al-Mulk surat 67 ayat 8 dan 9. Di penggalan ayat itu Allah berfirman, "Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir." Qalu bala qad ja'ana nadhir. Hampir meledak karena marah setiap kali ada sekumpulan orang-orang kafir dilemparkan ke dalamnya. Penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, apakah belum pernah ada seorang yang datang memberi peringatan kepadamu di dunia? Mereka menjawab, benar, sungguh seorang pemberi peringatan telah datang kepada kami. Tetapi kami mendustakannya. Dan kami katakan, Allah tidak menurunkan sesuatu apapun. Kamu sebenarnya di dalam kesesatan yang besar. Bapak Ibu rahmatullah. Hampir sama dengan Fatir 37 tadi. Jadi ketika nanti ditanya oleh Allah orang-orang yang terpedaya itu, apakah belum datang kepadamu orang yang memberi peringatan? Mereka nggak mungkin akan berbohong. Sudah datang ya Allah, tapi memang kami mendustakan mereka ya Allah. Itulah sebabnya ketika Allah menyiksa mereka itu sama sekali tidak salah. Kenapa? Allah sudah mendatangkan seorang Rasul untuk memberikan bimbingan kepada mereka, menuntun mereka. Bahkan Rasul-Rasul yang diutus oleh Allah itu di samping menyampaikan kabar gembira, juga memberikan peringatan. Kabar gembira bagi orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Peringatan bagi orang yang selalu melanggar aturan-aturan Allah dan melanggar aturan-aturan Rasulnya. Sudah didatangkan setiap kelompok kehidupan oleh Allah itu didatangkan seorang Rasul untuk memberi peringatan, menyampaikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Nadhira wa basyira. Tapi memang mereka mendustakan. Maka ketika Allah kemudian menyiksa mereka, sekali lagi para jamaah, sama sekali tidak salah Allah menyiksa mereka.
karena sudah didatangkan orang-orang yang menuntun, yang membimbing kehidupan mereka, tetapi memang mereka mendustakan. Bapak Ibu rahmatullah. Jadi karena itu, tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Yang baik akan diberikan balasan baik, yang jelek akan diberikan balasan yang jelek. Maka apakah yang akan memperdayakan diri kita kepada Allah? Setelah kita mendengar firman-firman Allah, hadis-hadis Rasulullah SAW, ya, maka sesungguhnya itu adalah sebuah peringatan, ya, yang sangat jelas bagi orang-orang yang masih terpedaya dalam hidupnya saat hidup di dunia ini. Apakah yang terpedaya itu memang terdiri daripada orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang musyrik, atau yang terpedaya itu adalah juga terdiri daripada orang-orang yang mukmin tetapi masih selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu para jamaah, maka di manakah tempat kita berharap dan berharap kepada Allah yang benar itu di mana? Untuk roja atau mengharap-harap kepada Allah, ya, rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan balasan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, maka dijelaskan ada dua tempat. Berharap yang benar itu ada dua tempat. Apa yang pertama? Yaitu pada pribadi orang yang berbuat maksiat, kemudian sungguh-sungguh bertaubat dengan taubatan nasuha, ya. Lalu disertai dengan memutus mata rantai bujukan dan rayuan setan. Maka orang-orang yang tidak berputus asa dari rahmat Allah dengan melakukan taubatan nasuha itu, para jamaah, maka sesungguhnya dengan taubatnya, dengan telah melakukan ibadahnya, amaliyahnya, dengan sungguh-sungguh dan meninggalkan serta memutus mata rantai daripada keterpedayaannya oleh setan itu, maka orang yang seperti itulah orang yang benar-benar berharap akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena punya keyakinan bahwa memang Allah itu adalah zat yang maha pengampun. Allah adalah zat yang penghapus seluruh dosa-dosa asal kita betul-betul mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah yang Allah firmankan di dalam surat Az-Zumar surat 39 ayat yang ke-53. Yang ayat ini insya Allah sudah berkali-kali kita dengarkan dan kita sudah fahami maksudnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Ayat 53. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Begitu jelas ayat ini para jamaah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah akan mengampuni semua dosa. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan.
Asal kita selalu bertaubat dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Jadi bertaubat dan mohon ampun kepada Allah taala disertai dengan mengerjakan amal yang soleh, kemudian juga diikuti dengan meninggalkan semua perbuatan dosa yang pernah ia lakukan, maka pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu rahmatullah, itu juga dianalogkan sebagaimana orang yang telah mendesak padanya waktu sholat Jumat, di mana ia berada di pasar. Lalu terlintas di hatinya untuk tetap pergi sholat Jumat. Lalu ada seseorang yang berkata kepadanya, sesungguhnya kamu tidak akan mendapatkan waktu sholat Jumat, maka tetap duduklah di tempatmu, nggak usah Jumatan lah, kan waktunya sudah tinggal sedikit, kamu sampai sana nanti terlambat. Tetapi kemudian orang itu tetap mendustakannya, tidak menghiraukannya, temannya yang ngomong tadi. Ia tetap terus berlari ya untuk mengharap mendapatkan waktu sholat Jumat itu. Maka orang itu adalah orang yang rojak terhadap Allah, orang yang berharap kepada Allah. Dan jika ia terus berjualan tadi karena mengikuti semacam nasihat temannya, omongannya temannya, sehingga tetap berjualan dan ia tidak berharap agar bisa melakukan sholat Jumat, maka saat itulah sesungguhnya dia adalah orang yang terbadai. Jadi seperti itu setan itu. Kamu loh nanti terlambat juga, walaupun kamu berlari-lari. Tapi ketika kita memaksa tetap berlari-lari menuju masjid untuk sholat Jumat, itulah orang yang rojak, bisa berharap kepada Allah akan rahmat Allah. Tetapi kemudian kita jika dilemahkan, percuma nanti saya lari juga akan tidak nututi waktunya dan sebagainya misalnya. Maka saat itulah kita orang yang terbadai. Tempat rojak yang kedua yang baik, berharap akan rahmat Allah yang kedua, bahwa dirinya lebih dari fadhailul a'mal. Selalu mengerjakan amal-amal yang utama. Ia mencukupkan saja pada amal yang wajib. Lalu ia mengharap dirinya akan memperoleh nikmat Allah dan apa yang telah dijanjikan oleh Allah kepada orang-orang yang soleh. Sehingga tergerak dari harapan itu akan rajin ibadah. Lalu mengerjakan amal-amal keutamaan. Dan hal itu memang berdasarkan firman Allah yang ada di dalam surat Al-Mu'minun, surat yang ke-23, ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum lifurujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ hum fiha khalidun. Silakan Bu Indri. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, dan orang yang menunaikan zakat, dan orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki.
maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Tetapi barang siapa mencari di balik itu zina dan sebagainya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya, serta orang yang memelihara sholatnya. Mereka itulah orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Allahu Akbar, luar biasa. Oke. Jadi harapannya seperti yang dianjurkan oleh Rasulullah para jamaah, ya, jangan hanya berdoa kepada Allah sekedar minta surga, tapi mintalah surga Firdaus, Jannatul Firdaus. Yang syarat untuk mendapatkan Jannatul Firdaus ya ayat 1 sampai ayat yang ke-10 itu. Oke. Jadi kita harus bersungguh-sungguh dalam beramal. Sehingga penjelasannya, harap yang pertama, yang tadi orang bertobat tadi itu, harap yang pertama yaitu mengalahkan keputusasaan yang mencegah dari berbuat taubat. Dilawan, ya. Harap yang pertama tadi melawan dari keputusasaan, kemudian dia tetap bertobat kepada Allah. Ya. Harap yang kedua ini mengalahkan kemalasan yang mencegah untuk rajin dan terus-menerus beramal. Maka tiap-tiap penantian itu membangkitkan kepada taubat atau membangkitkan untuk terus-menerus berbuat taat. Maka itulah roja atau berharap akan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setiap harap yang mengakibatkan lemah di dalam mengerjakan ibadah dan condong kepada perbuatan-perbuatan yang batil, maka itulah sesungguhnya terbedaya. Baik, Bapak Ibu, karena waktu saya